Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosda Aulia Rahmah dengan NIM 240600026 dari Rombol BCSDA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tunadaksa. Pertama, ada pengertian tunadaksa, di mana tunadaksa merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami ketidakmampuan atau keterbatasan fisik untuk melakukan gerak akibat dari gangguan sistem gerak seperti tulang, otot, maupun syaraf yang menyebabkan anak tunadaksa kesulitan untuk melakukan aktivitas motorik secara normal. Kemudian ada faktor anak tunadaksa menjadi dua, yaitu faktor eksogen dan endogen. Yang pertama ada faktor endogen. Faktor endogen di mana kelainan genetik atau bawaan sejak lahir yang mempengaruhi perkembangan pada otot, tulang, dan syaraf. Kemudian ada penyakit atau infeksi pada ibu hamil yang menyerang si janin. Kemudian ada trauma yang terjadi pada ibu hamil, misalnya kecelakaan yang mempengaruhi si janin. Kemudian ada kelainan pada syaraf dan fungsi pada saat masih di dalam kandungan. Kemudian ada faktor eksogen, itu masalah atau kecelakaan yang terjadi pada saat proses kelahiran, seperti posisi letak bayi yang tidak tepat, terus kelahiran prematur, dan juga pendarahan pada otak saat lahir. Kemudian ada penyakit atau infeksi yang terjadi setelah lahir. Kemudian ada benturan keras pada kepala atau terjatuh dari ketinggian tanpa perlindungan. Kemudian ada kelainan trauma fisik atau kecelakaan yang terjadi setelah lahir. Kemudian ada klasifikasi dari tunadaksa, itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada gangguan sistem cerebral atau cerebral system disorder. Kemudian ada gangguan sistem pada otak dan rangka, itu disebut juga dengan muskuloskeletal system. Yang pertama ada kelainan pada sistem cerebral, yaitu cerebral system disorder. Kelainan ini disebabkan karena kerusakan pada syaraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang, termasuk cerebral palsy yang menyebabkan gangguan pada gerak, sikap, koordinasi, serta gangguan lain seperti psikologis dan sensoris. Kemudian berdasarkan tingkat keparahannya, CP dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, ringan ini anak masih bisa melakukan gerak atau aktivitas tanpa menggunakan alat dan berbicara dengan jelas dan mampu menolong diri sendiri. Kemudian sedang itu anak tunadaksa masih keterbatasan pada alat bantu dan membutuhkan latihan untuk berbicara, sedikit gangguan, dan membutuhkan latihan gerak yang intensif. Kemudian ada berat, anak membutuhkan perawatan yang penuh serta kesulitan ketika berjalan, berbicara, maupun menolong diri sendiri. Kemudian cerebral palsy itu dibagi menjadi beberapa bagian, seperti yang pertama hemiplegia atau keluhan atau kelemahan yang terjadi pada satu sisi saja, bisa tangan maupun kaki pada bagian kiri ataupun yang kanan. Kemudian ada paraplegia, itu terjadi pada tungkai tetapi juga bisa terjadi pada tangan. Pada bagian tangan biasanya lebih ringan daripada kaki. Kemudian ada spastik yang dicirikan oleh kekakuan pada otot sebagian ataupun seluruh otot. Kemudian ada rigid,
itu terjadi kekakuan dan tidak dapat dibengkokkan. Kemudian ada adenoid, itu tidak kaku atau otot-otot dapat bergerak dengan mudah, bahkan sering terjadi gerakan yang tidak terkendali. Kemudian ada kelainan sistem otot dan rangka atau muskuloskeletal system. Itu berbagai kondisi yang mempengaruhi sistem otot dan rangka, menyebabkan deformasi pada tulang, sendi, dan otot. Kelainan ini bisa sangat mempengaruhi atau mengganggu pada gerak tubuh dan fungsi tubuh. Biasanya kebanyakan disebabkan karena penyakit neurologis, infeksi, atau cacat bawaan. Ada beberapa contoh gangguan umum seperti polymyelitis, muscular dystrophy, dan spina bifida. Kemudian yang pertama ada polymyelitis, di mana gangguan ini otot menjadi lemah atau mengecil karena tidak mendapatkan rangsangan atau tidak menerima rangsangan saraf secara normal. Kemudian yang kedua ada muscular dystrophy, itu kelainan genetik yang melemahkan otot secara bertahap dan menyebabkan otot tidak berguna atau tidak berfungsi. Kemudian ada spina bifida, cacat sejak lahir atau bawaan yang terjadi ketika tabung saraf pada bagian tulang belakang tidak ditutup selama perkembangan janin. Kemudian kriteria tunadaksa seperti yang tadi disebutkan, ada ringan, berat, dan sedang. Kemudian yang terakhir ada strategi pembelajaran penjas, modifikasi peralatan. Kita bisa menggunakan bola yang lebih besar atau lebih empuk, lebih ringan, agar memudahkan anak tunadaksa untuk bermain. Kemudian ada alat pukul, gunakan raket dan dengan gagangnya lebih pendek atau pemukul dari bahan busa yang ringan. Kemudian ada target, perbesar ukuran target seperti gawang ataupun keranjang yang lebih lebar dan turunkan posisinya. Kemudian ada modifikasi peraturan permainan. Yang pertama ada waktu. Kita bisa memberikan waktu yang lebih banyak kepada anak tunadaksa untuk menyelesaikan tugas atau bergerak. Kemudian jumlah pemain, kita bisa sesuaikan jumlah pemain dalam satu tim agar semua bisa bermain dengan seimbang. Kemudian area permainan bisa kecil agar mereka tidak perlu berjalan terlalu jauh. Kemudian cara bermain, izinkan cara alternatif untuk bermain. Misalnya dalam sepak bola, siswa yang menggunakan kursi roda boleh menendang bola dengan tangan atau mendorongnya menggunakan kursi roda. Dalam bola voli, siswa juga bisa menangkap bola terlebih dahulu sebelum melemparkannya kembali. Kemudian modifikasi lingkungan belajar, aksesibilitas, pastikan area belajar tidak ada hambatan, rata dan tidak licin. Sediakan jalur yang cukup lebar untuk penggunaan kursi roda. Kemudian penanda visual, gunakan wadah atau benda berwarna dan memadai area batas atau posisi yang aman. Modifikasi instruksi dalam mengajar, itu instruksi jelas dan sederhana, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian pergerakannya, gerakan langsung dan beri bantuan fisik jika diperlukan. Kemudian berikan pilihan, ada tawaran beberapa opsi tingkat kesulitan atau cara berpartisipasi dalam satu aktivitas. Kemudian hal ini menambahkan rasa kontrol dan memungkinkan siswa memilih tantangan yang cocok untuk mereka. Kemudian fokus pada partisipasi bukan kompetisi. Ubah fokus dari siapa yang menang menjadi semua orang bergerak
dan bersenang-senang, menciptakan suasana yang mendukung dan inklusif. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dalam lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.